warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu jamaah salat Isya tarawih Masjid Ar-Rahman yang dirahmati Allah. Kita saat ini berada di masjid yang begitu dirindukan. Jenengan merindukan masjid napa ngriya? Jenengan kalau di rumah itu kalau sholat ada AC-nya enggak? Halo? Pernah sholat di rumah ibu-ibu? Pernah, sering ya. Setiap hari sholat di rumah ya. Sholat di rumah ada AC-nya? Ada. Iya ada. Ya. Kemudian kalau di rumah sholat ada karpetnya? Ada no mboten? Ada yang punya sajadah rata-rata gitu. Terus kalau di rumah sholat soundnya begitu ini seperti ini ya, empuk gitu ya. Di rumah ada enggak soundnya? Ada yang punya. Kalau di masjid yang lain itu pakai sound gini aja sudah nging, kadang-kadang begitu. Terus kalau di rumah kira-kira ada imamnya yang mendayu-dayu seperti tadi ada? Loh, sudah dikasih masjid yang begitu nikmat, nyaman. Kemudian ada mbak motor tadi, mbak mobil nggak ada. Kalau motor ditaruh di sana, sandal itu kira-kira aman nggak? Aman ya. Ada yang kehilangan? Nggak ada. Aman, nyaman. Sudah, kurang apa lagi? Cuman permasalahannya adalah bukan persoalan kita itu fisik. Kalau masjid ini makmur, memang luar biasa makmur. Makmur dalam arti banyak jamaahnya. Jenengan kalau ingin lagi banyak jamaahnya, kalau mau ya. Jadi seperti di Madura itu, setiap tarawih dikasih amplopan. Nanti yang hadir itu, wah, ngantri sama meluber sampai sana itu. Apa begitu? Para jamaah yang dirahmati Allah. Ada suatu masjid, masjid itu yang ini sudah luar biasa bagus, ya. Yaitu masjid namanya Masjid Pemuda. Itu luar biasa. 1 bulan itu sampai pemasukannya di atas 1 miliar. Dan masjidnya itu ya tidak hanya penuh, tetapi masjid 1 juta pemuda, pemudanya banyak, dan juga masjid itu 1 juta manfaat. Ya. Bagi kita sebenarnya bukan itu. Allah memberikan kita parameter step by step. Ya, masjid yang dirindukan sebenarnya bukan kita ini merindukan masjid apa merindukan Allah sebenarnya. Jenengan niku teng masjid niki rindu sinten sakjane? Yang kita rindukan Allah. Masjid ini hanya sebagai sarana, ya, sebagai sarana, bukan tujuan. Yang kita rindukan Allah. Nah, yang mendukung kita rindu kepada Allah itu apabila masjidnya ini bersih, masjidnya ini empuk, karpetnya, masjidnya ini terang ya, nggak kalah dengan mal-mal itu kan terang sehingga rame ya. Masjid kita itu terang dan toiletnya seperti hotel ya. Sehingga nyaman. Ini masih satu sisi. Tetapi substansi yang sebenarnya bukan itu. Apa? Yaitu di dalam surat At-Taubah. Surat At-Taubah itu surat Al-Quran surat keberapa? Bu, pun maca Quran dereng. Setiap hari tadarus Quran belum? Jenengan niki sampai juz pinten?
Sekarang sudah sampai hari keberapa? 13. Juz 13 ada? Yang di atas juz 13? Ya, surat Yusuf surat ke-12. Kemudian kalau At-Taubah surat ke-9 ayat 18. Innama ya'muru masajidallahu man amana billah. Ini substansinya. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah itu adalah yang pertama memiliki visi yang sama bahwa mereka beriman kepada Allah. Artinya tauhid kepada Allah. Jenengan setiap hari sholat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Sekarang ketika dikasih pilihan ini ya, dikasih pilihan jenengan ketika sholat komitmennya semacam itu. Ketika berjamaah kita setiap hari membaca itu. Sekarang itu sudahkah kita praktekkan bahwa kita hanya menyembah kepada Allah dan hanya minta pertolongan Allah? Ibu-ibu sekalian, sekarang ada dua pilihan. Jenengan ketika ibu-ibu ini sudah punya mantu? Ada yang mau punya mantu? Punya anak? Nah, kalau punya anak kemudian anaknya sudah mau sudah kenal ya dengan calonnya, kemudian setelah kenal itu sampai diminta dan memilih hari ya. Jenengan ketika disodorkan itu sebagai orang tua ya, kebetulan jenengan ini calon mantunya atau besannya itu ya, kalau jenengan ini kan Allah itu Rob kita, Robnya orang Jawa, Robnya orang mana? Ya orang Arab, orang Indonesia, orang manapun juga Rob kita Allah ya. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijum minadz-dzulumati ilan nur. Allah itu wali sandaran hidup kita. Kemudian la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy fama yakfur bitaghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lang fisamalah. Ya, tidak ada paksaan di dalam berislam. Apabila mereka sudah berislam, ya mereka beriman kepada Allah, maka mengkufuri togut. Togut itu selain daripada Allah. Nah sekarang ketika mau menikahkan anak, ibu-ibu sekalian, besan kita itu ketika menyodorkan hari, kemudian dengan syarat hari itu harus dihitung, ya, dihitung berdasarkan hitungan Jawa. Kira-kira jenengan sebagai menghadapi semacam itu, jenengan menerima ya, percaya kepada hitungan hari itu, atau jenengan punya keyakinan bahwa yang semua hari itu baik, yang memberikan kebaikan adalah Allah. Jenengan milih yang mana? Itu ya. Betul ya. Suatu saat jenengan ini yang calon punya mantu, nanti ini pernyataan ini akan berjalan. Kemudian juga ketika melakukan pernikahan itu ya, karena ini tadi yang imam ini dari Padang ya. Padang itu biasanya kan nggak pakai macam-macam ya. Tapi mau mendapatkan istri Jawa, Mas apa namanya? Mas Fahrul. Mendapatkan istri orang Jawa. Kemudian disuruh sama calon mertuanya harus menginjak telur. Ya, ketika ketemu, ya. Bagaimana, Mas? Kalau nggak mau menginjak telur, bahwa ini adalah adat Jawa, ya. Kalau tidak menginjak telur nanti ada efeknya itu. Kira-kira Masnya ini menolak atau menerima? Apa? Dipikirkan dulu, ya. Waduh, iki jadi sama Taufik itu masih pikir-pikir ini ya. Belum Sidik Abu Bakar As-Siddiq itu kan membenarkan Sidik benar. Kalau kita katanya besannya ini, ya kebetulan saya bilang begini karena saya tadi di taksi ketika ngantarkan ibu saya ya di rumah sakit PHC itu, kebetulan yang nyumpir taksi ini
orang agak tua, orangnya seperti bijak itu. Ya begitu. Sama dia mendapatkan calon besan itu orang Padang ya. Lah orang Padang itu disuruh yaitu nginjak telur. Kalau nggak mau nggak jadi. Nah, kira-kira jenengan gimana, Bu? Masih nginjak telur atau tidak kira-kira? Bu, lek nginjak telur wis gak sido besanan. Apa kira-kira, Pak? Napa jenengan? Tidak ada. Ya. Kemudian ada pilihan lagi, Bu. Nanti jenengan pasti cepat atau lambat merasakan sakit, betul ya? Ada orang yang nggak pernah sakit? Nggak ada ya. Semua akan merasakan yang namanya sakit, akan melalui sakit. Ketika sakit juga demikian, jenengan. Ada yang menawari, ya ada sakit itu yang tidak bisa disembuhkan dengan medis. Ya, bisanya disembuhkan dengan apa? Non medis. Kemudian jenengan dengan non medis itu disampaikan mendatangi seorang pintar, kemudian melakukan suatu ritual, ya dengan ya apa suatu barang, ya sesuatu agar sembuh. Kira-kira jenengan ngikuti enggak? Apa? Ngikuti enggak? Atau begini, jenengan kepingin mendapatkan suatu rezeki, ya. Sekarang ini kan cari duit susah, ya. Kemudian agar cari duit tidak susah itu juga sama. Ingin jadi DPR, ingin jadi wali kota, kira-kira kosongan enggak kira-kira? Enggak kosongan ya, mesti ada uangnya. Ada kosongan yang di belakang itu non medis ada enggak? Percaya enggak? Ada enggak? Ya, jadi istilahnya dekengan pusat, bukan dekengan pusat manusia, tapi dekengan jenengan kalau di desa-desa itu pilihan kepala desa sebenarnya tidak hanya pilihan kepala desa, termasuk pilihan wali kota semuanya. Ya, mesti ada dekengan dari orang-orang apa? Paranormal, orang-orang pintar. Jenengan percaya enggak? Enggak ya. Lah inilah satu tugas daripada masjid ini menyamakan visi tauhid kepada Allah. Bagaimana proses pendidikan tauhid ini berjalan untuk jamaah ini. Jangan sampai kita ini hanya kuantitas, jamaahnya banyak, tapi melakukan perbuatan syirik dan tidak memiliki akidah tauhid yang kuat. Ini pondasi sekali, ya pondasi dasar. Jadi man amana billah wal yaumil akhir, dan percaya kepada hari akhir. Hari akhir artinya apa? Akhirat. Bahwa tujuan hidup kita bukan dunia, tetapi akhirat. Satu hari akhirat sama dengan berapa tahun dunia? 1000 tahun dunia. Ya, cita-cita kita bukan dunia tetapi akhirat. Nah, ini harus bisa menjadi suatu keyakinan dasar keimanan. Jadi masjid kita harus bisa mendidik jamaah tentang tauhid, tentang keimanan. Satu. Kemudian yang kedua para jamaah sekalian, ya, yaitu wa aqomas sholah, menegakkan sholat. Bagaimana jamaah kita itu menegakkan sholat, bukan mengerjakan sholat, beda. Kalau mengerjakan sholat, sholat itu dikerjakan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Tetapi menegakkan sholat itu ada 5 hal. Intinya 2 hal. Bu, sekarang saya tanya, ya ini salah satu yang menegakkan sholat. Atau bapak-bapak ini saya tanya, yang sudah sholat 5 waktu berjamaah setiap hari siapa? Semuanya. Sudah berjamaah Pak? 5 waktu ya? Nggih wajar, niku pun sepuh. Sing nom-nom niki? Lah ibu-ibu mboten nggih, mboten wajib ya. Ini berjamaah. Ini
Kalau ibu-ibu pertanyaannya ketika waktunya adzan langsung sholat. Nggih. Tidak pernah ada yang sudah adzan masih engko ae. Nah, ini ciri yang pertama. Ada enggak? Ada. Ciri yang pertama, ya menegakkan sholat. Jadi sholat 5 waktu berjamaah. Insya Allah kalau sudah berjamaah itu masjid ini otomatis makmur, nggih, bagi laki-laki. Yang kedua adalah sholatnya khusyuk. Ngapunten, mulai takbir Allahu Akbar sampai salam yang sholatnya tidak mikir yang lain-lain, angkat tangan. Wonten? Tereng. Nah ini nanti ada ilmunya ya. Karena saya dikasih waktu cuman 10 ini sudah melebihi 15 menit ya. Nanti berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.